Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliasti Putri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan NPM 223111077. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar looping menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kita akan membahas mengapa looping penting dalam pemrograman, manfaatnya, serta berbagai jenis looping yang tersedia dalam PHP, seperti for loop, while loop, do while loop, dan for each loop. Saya juga akan menunjukkan contoh penggunaannya, termasuk penggunaan break dan continue untuk mengontrol alur perulangan. Di sini anggota tim ada 5. Yang pertama ada Diki Zulkarnain, Altarik Aziz, Yuliasti Putri, Regita Safa Malapes, dan yang terakhir adalah Salsabila Ainur Hidayah. Jadi yang pertama adalah konsep dasar looping dalam PHP. Looping atau perulangan dalam pemrograman adalah konsep yang memungkinkan eksekusi blok kode berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Dalam PHP, looping memudahkan untuk melakukan tugas yang sama berulang kali tanpa menulis kode yang sama secara berulang. Dengan looping, kita bisa menghemat waktu dan membuat kode dalam efisien serta lebih mudah dibaca. Mengapa looping penting? Looping sangat penting dalam pengembangan aplikasi, terutama yang melibatkan pemrosesan data dalam jumlah besar atau berulang. Misalnya, jika Anda ingin mencetak seluruh nama pengguna yang tersimpan di database, looping memungkinkan Anda mengakses setiap data pengguna satu persatu, melakukan manipulasi data, atau menampilkannya dalam format yang diinginkan tanpa menulis kode untuk setiap data secara manual. Manfaat utama looping ada 4. Yang pertama adalah pengulangan otomatis, mengulangi tugas secara otomatis hingga kondisi tertentu tidak lagi terpenuhi. Yang kedua adalah mempermudah pengolahan data, cocok untuk bekerja dengan data dalam bentuk array atau objek yang perlu diakses satu persatu. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi kode, membuat kode dalam ringkas, memudahkan pembacaan, dan lebih hemat sumber daya, terutama saat menangani banyak data. Yang terakhir adalah mempermudah update kode. Dengan looping, Anda hanya perlu mengubah logika di dalam loop tanpa harus mengubah keseluruhan kode berulang. Selanjutnya adalah jenis-jenis looping dan contoh kodenya. Yang pertama adalah for loop. For loop adalah jenis perulangan yang digunakan ketika jumlah pengulangan sudah pasti dengan for loop. Kita dapat mengatur jumlah langkah atau batasan tertentu. Cara kerjanya adalah inisialisasi $i sama dengan 0, memulai variabel $i dengan nilai 0. Lalu kondisi $1 kurang dari 10 mengecek apakah $i kurang dari atau sama dengan 10. Selama kondisi ini benar, loop akan terus berjalan. Increment $i++, setelah setiap putaran nilai $i ditambah 0. Penjelasannya adalah langkah-langkahnya seperti putaran pertama adalah $i sama dengan 1. Kondisi $i kurang dari 10 benar, maka cetak perulangan ke 1. Lalu $i jadi 2. Putaran kedua adalah $i sama dengan 2. Kondisi benar, cetak perulangan kedua. Lalu selanjutnya adalah $i jadi 3. Begitu seterusnya hingga $i menjadi 6. Kondisi $i kurang dari 10 salah sehingga loop berhenti. Lalu yang kedua adalah while loop. While loop digunakan jika kita tidak tahu pasti jumlah perulangan, dan loop akan berjalan selama kondisi tertentu terpenuhi. Cara kerjanya yaitu inisialisasi $i sama dengan 1, menetapkan nilai awal variabel $i. Lalu yang kedua adalah kondisi $i kurang dari 5, mengecek kondisi selama $i kurang dari atau sama dengan 5, loop akan terus berjalan. Increment $i++, setelah mencetak perulangan ke $i bertambah 1 agar loop tidak berjalan tanpa batas. Penjelasannya adalah putaran pertama $i sama dengan 1, kondisi benar, cetak perulangan ke 1. Lalu $i jadi 2. Putaran kedua $i 2, kondisi benar, cetak perulangan kedua. Lalu $i jadi 3. Begitu seterusnya hingga $i menjadi 6. Kondisi salah, sehingga loop berhenti. Lalu yang ketiga adalah do while loop. Do while loop mirip dengan while loop, tetapi perbedaannya
adalah do while loop dijalankan setidaknya 1 kali, karena kondisi diperiksa setelah loop berjalan. Cara kerjanya adalah inisialisasi $i sama dengan 1, memulai variabel $i dengan nilai 1. Blok kode bagian dalam kurung kurawal ini dijalankan terlebih dahulu tanpa mengecek kondisi. Kondisi $1 kurang dari 5, setelah iterasi pertama, kondisi diperiksa. Jika benar, loop akan berjalan lagi. Jika salah, loop akan berhenti. Lalu yang keempat adalah for each loop. For each loop digunakan untuk bekerja dengan elemen dalam array. Dengan for each, kita bisa mengakses setiap elemen tanpa perlu mengetahui jumlah elemen dalam array. Cara kerjanya adalah array $data apel pisang mangga buat array dengan beberapa elemen. For each loop ini mengambil setiap elemen $data dan menyimpannya sementara di $buah. Outputnya adalah dalam setiap iterasi, $buah adalah elemen berikutnya dalam array $data. Putaran pertama misalnya $buah apel cetak buah apel. Putaran kedua $buah sama dengan pisang cetak lalu buah sama dengan pisang. Putaran ketiga $buah sama dengan mangga cetak lalu buah sama dengan mangga. Lalu looping dengan menambahkan break. Misalkan kita ingin mencetak angka dari 1 sampai 10 tetapi melewatkan angka 5. Lalu looping dengan menambahkan continue. Misalnya kita ingin mencetak angka dari 1 sampai 10 tetapi berhenti di angka 5. Break akan menghentikan perulangan pada saat angka 5 tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.